Baik para siswa sekalian, kita bertemu kembali dalam ruang belajar ini dengan topik kuat medan listrik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang gaya kolom, yaitu gaya interaksi antara dua buah muatan. Medan listrik itu adalah ruang atau tempat di mana suatu muatan berada. Untuk muatan positif, arah medan listriknya menjauhi muatan tersebut. Sedangkan untuk muatan negatif, arah medan listriknya mendekati muatan tersebut. Maka kalau kita gambarkan, ya, jika dalam suatu ruang ada muatan positif dan muatan negatif, maka arah medan listriknya adalah dari, ya, muatan positif ke muatan negatif. Kita perhatikan garis-garis gaya medan magnetnya, ya, keluar dari positif masuk ke muatan negatif. Kita lihat contoh soal berikut. Ada dua muatan, muatan A positif 4 mikrokolom, muatan B positif 36 mikrokolom. Kemudian ada diletakkan satu titik, yaitu titik P. Ya, titik P berada 1 cm dari A dan 2 cm dari B. Sekarang kita gambarkan. EA-nya di P berarti ke kanan. Kenapa? Karena di titik P bahwa EA menjauhi muatan positif, maka ke kanan. Sebaliknya kalau di B, ya, di B, maka oleh muatan positif di B, ini positif B, maka EB-nya ke kiri. Ini tanda biru ini. Oke. Maka ada dua kuat medan listrik pada titik B berlawanan arah. Nah, sekarang mana yang lebih besar? Apakah EA atau EB? Kita mengujinya dari rumus E. E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, kalau menguji kita bagi Q dengan R kuadratnya aja. Misalnya EA. EA itu berarti 4 dibagi 1 kuadrat, yaitu 4. Sedangkan EB-nya adalah 36 dibagi dengan 2 kuadrat, berarti bagi 4, sama dengan 9. Maka EB besar daripada EA. Maka EDP sama dengan EB dikurangi EA. Nah, sama dengan K QB per RB kuadrat dikurang K QA per RA kuadrat. Kita masukkan angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kalau sudah sama satuannya, tidak perlu kita tuliskan satuannya lagi. Kita masukkan langsung QB-nya. QB-nya 36 mikrokolom, berarti 36 kali 10 pangkat 6. Kita ubah satuan semua ke SI. Sedangkan R-nya berarti 2 kali 10 pangkat 2 dikuadratkan, dikurang 9 kali 10 pangkat 9 kali 4, QA-nya tadi 4 kali 10 pangkat 6 per 1 kali 10 pangkat 2 kuadrat. Karena jarak dari P ke A 1 cm. Oke. Nah, sekarang EP-nya sama dengan, ini kita buat di sini 9 dikali 36 kali 10 pangkat 9 dikurang 6 3 per ini 4 kali 10 pangkat min 4 dikurang ini 9 dikali 4 kali 10 pangkat 3 positif per yang di bawah
1 kali 10 pangkat min 4. Maka EP sama dengan, ini kita coret, 36 dibagi 4, 9. Maka 9 kali 9, 81 kali 10 pangkat 7 dikurangi dengan 36 kali 10 pangkat 7. Maka EDP sama dengan, berarti 81 dikurangi dengan 36, berarti 45 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom ke arah A. Ya, kenapa ke arah A? EB-nya itu ke kiri, ya, atau kita buat ke kiri. Ke kiri. Gitu ya. Karena EB-nya lebih besar. Nah, kalau ditanyakan letak suatu muatan, ya, letak suatu muatan, ya, 0, ya, misalkan EP-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena ya EA dan EB-nya berlawanan arah, maka kemungkinan nanti bisa EP-nya 0. Maka nanti kita tulis kalau EP-nya sama dengan 0, maka EA harus sama dengan EB. Seperti kita mencari gaya kolom kemarin. Nah, sekarang kita pindah soal ke nomor 2. Ada 3 buah muatan, masing-masing 1 mikrokolom, ya, 1 mikrokolom. Q1-nya min 1 mikrokolom, Q2-nya, ya, Q2-nya juga kita buat min 1 mikrokolom. Ini kita buat min. Q3-nya plus 1 mikrokolom. A-nya itu nanti 30 cm, ya, 30 cm. Nah, karena Q-nya sama, ya, ada cara yang gampang. A di sini tadi 30, ini A, ini A, ini A. Sedangkan nanti untuk R-nya dari titik P ke muatan tersebut. P ke muatan 1, P ke muatan 2, P ke muatan 3, ini R. Ini R, ini R. Maka untuk segitiga sama sisi, R-nya sama dengan A per 3 akar 3. Untuk persegi nanti R sama dengan A per 2 akar 2. Kalau dia pas di pusatnya. Nah, sekarang kita gambarkan dulu E-nya. E1 berarti menuju muatan 1, E1. E2 menuju muatan 2. Nah, negatif. Kemudian kita gambarkan vektornya. Kira-kira seperti ini ke bawah. Ini adalah yang biru ini ER1. Yaitu resultan antara vektor E1 dengan vektor E2. Nah, sekarang kita gambarkan E3. Ini positif. Di titik P, maka dia menjauhi. Ini dia E3. E3. Maka EP-nya nanti akan sama dengan ER1 ditambah dengan E3. Nah, sekarang kita cari dulu E, ya. Kita cari E-nya dulu. E itu sama dengan K Q per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya 1 mikrokolom. Jadi sama dengan gaya kolom bahwa kuat medan listrik pun merupakan besaran vektor. Tanda min atau tanda plus itu tidak dimasukkan. Itu hanya menentukan arah vektornya. Maka Q-nya 1 mikrokolom. 1 kali 10 pangkat 6 per R-nya. R-nya tadi A akar 3 berarti 30, ya, karena A-nya 30 per 3 akar 3 kali 10 pangkat min 2, ya, kali 10 pangkat min 2
Sentimeter kita ubah ke meter. Nanti ini kita kuadratkan. Maka ini menjadi 9 kali 10 pangkat 3 per 30 dibagi 3 10. 10 akar 3 kali 10 pangkat min 4. Oh, ini kita buat dulu 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 2 ya, kemudian kita kuadratkan sama dengan 9 kali 10 pangkat 3. Ini 10 akar 3 dikuadratkan berarti 100 dikali 3 berarti 300 kali 10 pangkat min 4. Nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 per 3 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ya, ini E. Karena Q-nya sama, maka E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E. Ya, kita kurung ini karena muatannya besarnya sama. Nah, sekarang di sini kita cari dulu ER1 tadi. ER1 itu adalah akar dari, ya. ER1 adalah akibat muatan 1 dan muatan 2. E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 E1 E2 cos theta. Ya, cos theta. Ini akibat dari dua muatan 1 dan muatan 2. Sudutnya kalau ini 120. Dari mana 120? Ini sisinya sama sisi ini sudutnya berarti 60 derajat. 60, 60, 60. Maka yang ini sudut pusatnya adalah 120 derajat. Kita masukkan. E1-nya tadi E kuadrat, E kuadrat, E2-nya juga ya, E kuadrat ditambah 2 kali E ya, E1 E2 berarti 2 E kuadrat dikali cos 120. Akibatnya akar dari E kuadrat ditambah E kuadrat kosinus 120 itu adalah min setengah. Maka ini akibatnya min 2 kali E kuadrat, ini kita panjangkan akarnya, dikali setengah ya, dikali setengah, sehingga akar E kuadrat ditambah E kuadrat dikurang E kuadrat tinggal akar E kuadrat sama dengan E. Nah, ER1E, sedangkan EP tadi sama dengan EP1, ER1 maksud saya, ditambah E3 tadi sama dengan ER1 kita E, E3-nya E, maka dapatnya 2E. Nah, karena dapat 2E, maka E di P sama dengan 2 kali, ini E-nya tadi 3 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Maka hasil kuat medan listrik di P adalah 6 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Itulah kuat medan listrik di P dengan memahami konsep dari arah kuat medan listrik tersebut. Sekian, terima kasih.